Jadi ini saya pulang dari kerja ya, masih pakai baju kantor karena mau ganti lagi. Udah pengen bikin video dulu ya, teman-teman. Saya di sini ya akan sharing kepada teman-teman semua, yaitu ilmu-ilmu apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, entah itu untuk calon pengantin perempuan ataupun calon pengantin laki-laki ya. Jadi sekarang kan sedang masa ini ya, masa pandemi COVID, sehingga banyak calon pengantin yang mungkin galau karena ada yang diundur ya kan, dan diundurnya entah kapan. Oke, yang pertama, nah jadi yang pertama ilmu yang harus dipersiapkan yaitu tentang ilmu agama. Nah, ilmu agama ini bagi yang umat muslim, agama Islam, harus tahu ya bahwa hukum menikah. Jadi hukum menikah ada banyak, nanti teman-teman bisa tahu. Jadi jangan sampai menikah karena alasan ikut teman, terus kemudian menikah karena alasan disuruh orang tua dan lain sebagainya. Dari niat, tadi ya niat, kemudian nanti akan tahu hukumnya, apakah hukumnya sudah wajib, apakah hukumnya sunnah atau mubah, atau jangan-jangan malah haram. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, pada umat selain muslim, maksud saya ya, hukum menikah tentu sudah diatur oleh agamanya masing-masing. Nah, harapannya bahwa menikah ini adalah sekali seumur hidup, dan teman-teman juga harus pandai dalam memilih pasangan ya. Jangan sampai pasangan yang akan menikah dengan kita nanti umurnya sebatang kara, masya Allah, jangan sampai ya. Harapannya menikah sekali seumur hidup, sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai punya buyut ya. Itu dia, yang pertama adalah tentang ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu penting sebagai pondasi ya, sebagai pondasi hidup kita, sebagai pedoman. Karena nanti ketika misalkan ada masalah, ada sesuatu yang terjadi ketika dalam pernikahan, kita sudah punya pedoman. Nah, jadi melalui ilmu agama nanti akan tahu ya, di sana kan diatur tentang hak istri, hak suami ya. Terus kemudian kewajiban istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Nah, itu kan sudah diatur dalam agama. Bagaimana Islam itu sangat memudahkan ya, bagaimana Islam itu sangat memuliakan seorang istri dan memuliakan seorang suami. Jadi alhamdulillah Islam telah mengatur. Jadi teman-teman, marilah kita belajar ya, belajar tentang hak dan kewajiban seorang istri dan seorang suami. Terus kemudian, nah ini tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa dengan ilmu agama nanti bisa sebagai penyelesaian ya, penyelesaian ketika memiliki masalah. Misalnya ya masalahnya banyak ya, mungkin teman-teman tahu ya, misalnya ada masalah dengan tetangga, mungkin orang tua, misalnya tentang masalah keuangan. Nah, itu kan jalan keluarnya sudah ada dalam Islam. Misalnya dengan orang tua, sebenarnya yang didahulukan itu siapa, orang tua atau pasangan. Terus kemudian ketika dengan masalah keuangan, apa yang harus dilakukan, apakah dengan berusaha dengan lebih giat supaya pendapatannya bertambah, atau misalkan dengan mengurangi pengeluaran, atau misalkan dengan nabung, atau misalkan dengan menyicil atau kredit dengan riba. Nah, itu juga yang harus tahu bahwa dengan menggunakan riba kan itu sangat tidak diperbolehkan ya. Yang mudah-mudahan kita semua dapat terlindung dengan itu. Nah, makanya itu juga harus kita pahami tentang ilmu agama. Kemudian yang kedua, nah
ilmu yang harus tahu adalah tentang keuangan. Yang akan saya paparkan di sini adalah keuangan sebelum dan sesudah menikah. Kenapa sebelum ini harus diketahui ilmunya, bahwa ketika sebelum menikah, misalnya seorang perempuan yang sudah berpenghasilan dan laki-laki yang setelah berpenghasilan, maksudnya yang sudah berpenghasilan ya. Nah di sini kan nanti masa-masa dimana akan menikah tentu banyak pengeluaran, misalnya DP undangan, mempersiapkan souvenir, kemudian MUA, make upnya, kemudian dekorasinya. Nah itu bagaimana berembuk, misalnya menggunakan uang siapa, apakah dari pihak laki-laki atau misalkan dari pihak perempuan dulu, kemudian nanti pihak laki-lakinya akan memberi ketika lamaran, atau misalnya dibagi dua. Nah itu kan tergantung kondisi dari masing-masing pasangan calon pengantin. Itu ya, itu kalau sebelum menikah. Nah kemudian keuangan setelah menikah bagaimana? Ketika misalnya sudah menikah, ada banyak keuangan yang harus diatur, misalnya keuangan yang harus diberikan oleh orang tua. Nah itu besarannya berapa, terus kemudian yang ditabung berapa. Nah dalam keuangan ini yang ditabung ada yang namanya dana darurat ya, dana darurat, ada dana pensiun, dana masa depan maksudnya ketika tua, terus kemudian dana simpanan pendidikan anak, terus kemudian dana belanja sehari-hari. Nah itu terus kemudian dari pendapatan suami istri, nanti kira-kira yang ditabung yang mana, punya istri atau punya suami, atau semuanya dipegang oleh istri. Nah itu juga harus diketahui ilmunya. Tapi biasanya keuangan itu dipegang oleh istri ya, karena istri itu pinter ya dengan manajemen keuangan. Tapi juga monggo terserah dengan pasangan ya, pasangan itu nanti berembuknya seperti apa. Nah kemudian jangan lupa nanti keuangan sedekahnya berapa persen, kemudian metode yang mana itu juga yang harus digunakan ya. Terus kemudian yang ketiga tentang psikologi. Nah kenapa kok kita harus tahu ilmu psikologinya, bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, sebagai perempuan adalah memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ya sangat sekali karakternya beda, dari dua insan dengan jenis kelamin yang berbeda, hormonnya pun beda. Itu kan nanti akan mempengaruhi dari perilaku ya. Hormon laki-laki yang jantan ya, hormon perempuan yang kebetinaan, yang sukanya manja. Nah laki-laki yang dengan tegasnya kemudian bersatu mengarungi rumah tangga tentu akan berbeda. Dengan memahami karakter masing-masing, oh bahwa perempuan itu memang sifatnya seperti ini, terus kemudian laki-laki itu sifatnya seperti ini. Nah jadi insya Allah dengan tahu ilmunya maka akan lebih mudah. Nah di sini dengan tahu karakter ya, maka akan tahu oh bagaimana cara menghadapi suami, bagaimana cara menghadapi istri, sehingga ketika misalnya suami marah atau istri marah atau sedang ada salah, maka akan tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Dan juga kita harus kombinasikan bahwa ilmu agama tadi penting ya, misalnya bahwa suami istri itu tidak boleh mengendapkan masalah. Ini kata Ustadz Khalid ya, Ustadz Khalid bin Salamah, bahwa katanya suami istri itu tidak boleh mengendap masalah, bahwa dalam satu hari harus clear ketika ada masalah. Nah itu ilmu yang harus tahu. Kemudian dengan tahu psikologi maka akan bisa menjaga romantisme ya. Ilmu agama, ilmu psikologi itu akan menjaga romantisme dari suami istri tuh. Kemudian yang keempat adalah tentang seks ya. Mungkin seks adalah hal yang tabu ya diperbincangkan, tapi bahwa pendidikan seks itu sangat penting bagi yang belum menikah dan sudah menikah. Kalau sebelum menikah, kenapa kok harus tahu? Ya harus tahu bahwa misalnya seorang laki-laki itu kebutuhan seksnya seperti apa, dan seorang perempuan itu kebutuhan seksnya seperti apa, tapi tidak boleh dipraktekkan kalau belum menikah ya, harapannya seperti itu.
sebaiknya dipraktekannya nanti setelah menikah, sehingga akan tahu oh iya bagaimana cara menjaga romantisme, bagaimana cara memberikan pelayanan seorang suami pada istri, bagaimana pelayanan dari seorang istri pada suami. Nah, itu pendidikan seks ya sangat penting ketika ingin mendapatkan momongan ya. Itu terus kemudian bagaimana saat istri hamil. Nah, ketika sudah tahu ilmunya kan nanti tinggal eksekusi ya, jangan sampai nanti sudah menikah tapi alhamdulillah istrinya hamil, tapi misalnya tentang pendidikan seks ketika istrinya hamil belum tahu, sehingga seorang suami sudah kepengen atau istrinya sudah kepengen tapi tidak tahu, sehingga nanti dapat menyebabkan janin yang ada di dalam kandungan ini misalnya keguguran ya, maksudnya seperti itu, atau kandungannya lemah, sehingga harus tahu dari sekarang. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana ketika sibuk bekerja atau tidak sedang WFH seperti ini. Nah, maka pendidikan seks ini sangat penting karena nanti dapat menjaga mood seorang suami dan istri. Oke. Yang kelima tentang pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini sangat penting. Ini harus dikomunikasikan ya antara suami dan istri. Kenapa? Ya karena anak adalah generasi penerus ya, generasi penerus kita, generasi penerus ibu dan generasi penerus bapak. Maka pendidikan saat di dalam janin, saat masih menjadi janin, nah itu juga harus tahu bagaimana cara mengajari ketika masih janin, pendidikan dalam janin, terus kemudian nanti pendidikan ketika sudah lahir, ketika sudah balita, dewasa. Nah, pendidikan apa yang harus diambil, misalnya pengen di sekolah yang agama atau sekolah negeri atau sekolah pengen di luar negeri, itu juga harus tahu. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh pada konsep keuangan keluarga. Oke. Terus kemudian tadi masih poin yang kelima ya tentang pendidikan anak. Maka seorang ibu, seorang remaja, bukan remaja ya, seorang perempuan yang akan menikah juga harus menjaga makanannya ketika akan menikah, karena untuk mempersiapkan gizi yang dipenuhi nanti ketika hamil. Jadi makanan yang sehat itu tidak hanya ketika seorang istri hamil, tapi ketika belum menikah pun juga harus menjaganya dari sekarang. Oke, jadi untuk menghasilkan generasi yang bagus, generasi yang hebat, generasi yang solih, yang solihah, nah itu harus dipersiapkan dari sekarang. Oke, kemudian tadi makanan sudah, kemudian dari persalinan. Nah, saya pun juga rajin melihat misalnya persalinan normal itu bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Terus kemudian jenis USG itu ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, itu yang mana. Terus kemudian kapan sih harus cek ke dokter. Terus kemudian bagaimana sih ciri-ciri ketika hamil, nah itu juga harus tahu. Oke. Kemudian yang keenam, nah yang keenam ini adalah sebenarnya adalah keterampilan memasak bagi seorang istri, kemudian memasang lampu bagi seorang suami dan lain sebagainya, misalnya menyapu, mengepel ya. Terus kemudian keterampilan bagaimana memilih dekorasi kamar, dekorasi rumah, dekorasi musola, atau dekorasi taman di depan, atau dekorasi di belakang. Nah itu juga harus penting. Oke. Kemudian yang ketujuh, nah ini poin yang sangat penting ini untuk cara mendapatkan uang tambahan. Jadi saya pun percaya bahwa ketika seseorang sudah menikah itu insya Allah rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau sudah percaya, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus punya action, kita harus punya aksi, kita harus bertindak supaya apa? Supaya uang tambahan untuk keluarga itu bertambah. Kenapa? Karena tentu dengan adanya anak, kemudian dua keluarga bersatu ya kan,
jadi pendapatan pun juga harus bertambah. Oke. Jadi tadi aspek pengetahuan tentang ilmu ya, kemudian afektif ya, kepercayaan tentang psikologi ya, afektif dan kognitif ya, keterampilan. Jadi ada 7 poin tadi ya, yang ilmu yang harus kita punya untuk menjadi pasangan yang romantis, mati, yang insya Allah keuangannya cukup ya. Kenapa dikatakan cukup? Karena insya Allah untuk beli kulkas bisa, insya Allah untuk beli motor bisa, untuk beli apa ya, mesin cuci bisa. Jadi kita katakan cukup, jadi insya Allah cukup. Nah, itu sharing dari saya, semoga bermanfaat pada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, telah menonton hingga pada detik yang terakhir ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua diberikan anugerah keluarga yang sakinah, yang mawadah warohmah, dan diberikan generasi yang solih-solihah, pejuang agama, pejuang negara, pejuang profesi, dan pejuang keluarga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.